Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pian Erino. Gimana kabar Anda? Tentu nasihat dan semoga saja kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja saya memperbaiki sebuah pipe atau mencari pipe yang bocor. Dan ini berada di atas plafon ya, atau di atas ceiling rumah ya. Kita harus berhati-hati bila berjalan karena bila kita tersilap berjalan atau memijak, kita tentunya akan terjatuh ke bawah. Dan ini kita harus memijak kayu ya, kayu yang besar yang cukup kuat untuk menampung beban kita. Jadi ini kerja kadang-kadang memerlukan suatu pikiran yang cukup pas ya untuk berjalan ya. Oke, mari kita simak videonya. Oke, ini guys, tempatnya kita berada di atas ceiling ya. Jadi saya berjalan ini cukup rumit ya, karena saya harus memijak satu kayu ke kayu yang lain ya. Karena tempat ini yang putih ini ceiling plafon ya, kalau kita pijak memang tak boleh, ya akan pecah jatuh ke bawah. Dan kita harus memijaknya di tempat kayu atau di tempat batu ya, batu blok di ini atau konkrit ini. Dan ini saya mau mencari tempat bocor, dan saya agak di tempat yang berada di sebelah kona, karena dari bawah saya sudah lihat tempatnya. Jadi saya naik atas ke dalam ceiling, di bawah bumbung yang di dalam ceiling ini, dan saya coba mencari di mana letak kebocorannya. Rupanya agaknya di sini, nampak basah hitam ya. Coba kita pakai lampu buka, kita tengok. Oh iya betul. Dan di sini di tempat tengah-tengah T. Ini di tengah T ini kena potong pipe. Ini datang dari sana ya, dari tangki sana. Tapi ini ada pump ya, ada pressure pump ya. Jadi cukup kuat ya biasanya. Dan ini bocornya menitis ke bawah. Kita cek dulu kemana dia perginya pipe. Oh, ke sana. Oke, nanti ini bocornya ada satu tempat di sini, tapi kita perlu memotongnya 4 sambungan ya, karena ini berada di tengah-tengah T ya. Ini kita potong. Nanti kita potong di sini juga. Potong di sini ya, potong di sini nanti buat soket, karena bocornya di situ tadi. Kita potong lagi di sini. Kita potong di sini ya. Nanti ini kita tukar baru ya, sebab tidak ada lagi kesempatan untuk menyambungnya. Jadi kita tukar baru yang itu. Nanti kita buka. Jadi sekarang kita potong dulu. Oke, sekarang kita potong dulu ya. Sebelum kita potong, kita sediakan ini Tupperware atau penahan air ya. Nanti sebab kalau kita potong nanti airnya sisa air di dalam pipe akan keluar. Dan saya sediakan wadah untuk menampung airnya ya. Karena kalau tidak nanti ceiling yang di bawah atau plafon di bawah akan terkena air, dan nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya. Karena ceiling ini bahannya dari kapur ya, nanti kalau kena air dia akan hancur. Jadi kita taruh satu, kalau di sini Tupperware ya, atau tempat padah, atau satu kotak atau apa yang boleh untuk menampung air ini. Karena air ini biasanya di dalam pipe tidak boleh habis ya, biasanya ada sisa atau balance-nya di dalam. Jadi kita harus menyediakan tempat ini untuk menahannya. Kalau tempat ini berada di atas ceiling atau plafon rumah ya. Kita
kita tunggu sampai airnya habis ya, jadi kita baru bisa menyambungnya ya, biar nanti gamnya bisa merekat dengan kuat atau lemnya bisa merekat dengan kuat. Ini sebetulnya yang bocor cuma satu, tapi berada di tengah-tengah T, dan saya perlu memotong 4 tempat ya. Kita perlu nyambungnya 4 tempat, 4 sambungan ya, karena yang bocor berada di tengah-tengah. Jadi ada banyak kerja yang kita buat untuk menyambung kembali pipe ini ya. Kita akan memotong 4 tempat ya, 4 tempat. Oke, kita sudah selesai memotongnya, dan ini hasilnya. 4 sambungan ini sudah kita potong. Jadi ini nanti kita akan sambung balik ya, dengan menggunakan posisi yang sama. Dan ini nanti kita akan buka ya, ini kita akan buka karena sudah tidak ada kesempatan tempat untuk menyambung soket ya, jaraknya yang cukup rapat. Dan ini proses pembukaannya harus berhati-hati ya. Gini ada satu gate valve atau stopper atau penutup air. Kita harus menahannya untuk supaya penutup air ini tidak berpusing ya. Nanti kalau berpusing yang sebelahnya pula yang bocor nanti ya. Kita harus menahannya untuk supaya dia tidak berpusing ya. Kita harus berhati-hati dan pelan-pelan untuk membukanya ya. Jangan dia terpusing ya. Oke. Macam ini cara membukanya. Kalau dia sudah longgar kita boleh buka pakai tangan ya. Jadi ini pas soket nih kita akan tukar baru. Jadi jaraknya pendek ya. Jadi kita harus tukar baru, tidak ada kesempatan untuk menyambung soket. Nah, ini kita tukar yang baru ini. Nanti kita potong sedikit ya, biar nanti rapat dengan ini kebal dia, untuk menambah kekuatan biar tidak bocor ya, karena ini ada tekanan air yang cukup kuat ya, karena pakai pump ya, atau pakai itu pompa air ya. Nah, ini sekarang kita sudah menaruh sealing tape ya. Ini kita sudah menaruh sealing tape, dan jangan lupa nanti kita oleskan gum atau lem ya, gum atau lem kita oleskan biar menambah daya rekat ini ya. Ini harus kita lakukan ya untuk yang air atau pipe yang ada pressure pump atau tekanan pompa airnya. Nanti kita ikat macam ini, dan bila kita ikatnya jangan lupa kita menahan juga ya, menahan ini gate valve nih supaya tidak berpusing lagi ya. Kita harus menahannya, sepatu kita ikat pelan-pelan dengan betul dan benar ya, dan ini perlu rapat dan kuat ya. Ini harus rapat dan kuat ya, sebab ini tekanan air atau pressure dia cukup kuat ya. Kita harus mengikatnya dengan cukup kuat dan rapat. Oke, kita sudah siap mengikat atau memasang fast socket ini ya.
Dan proses selanjutnya nanti kita coba, kita akan menyambung dengan soketnya di pipe ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini harus rapat ya dengan itu valve nih, dengan dekbal nih ya, rapat. Jadi nanti biar kuat ya, tidak bocor ya, nanti kita pasang soketnya, kita pasang soket di pipe itu.
ini tempatnya cukup rumit ya, karena tempatnya tidak ada tempat untuk saya meletakkan kaki atau duduk. Ini ada satu ikatan batu, hanya satu macam ini, saya boleh letak dua kaki dengan duduk ya. Jadi tempat ini tidak selesa untuk menyambung ya, jadi agak lambat sedikit karena saya harus menjaga posisi badan saya agar tidak terjatuh ya. Jadi saya kena berhati-hati ya. Ini proses penyambungan yang ketiga ya. Untuk yang ketiga, yang ketiga ya, kita memastikan sambungan ini betul-betul rapat ya, dan betul ya, dan lemnya harus penuh ya. Kalau tidak nanti dia bocor lagi, dan kita harus mengukurnya dengan tepat ya, karena tempatnya rapat-rapat sambungannya. Oke, ini proses penyambungan yang ketiga ya. Kita pastikan lemnya penuh ya, banyak kalau boleh ya. Jangan kurang ya, kalau kurang nanti bocor ya, susah. Alah, aduh, numplak bos, HP ku kampret. Ini jangan lambat ya, nanti lambat nanti hasilnya tidak boleh cabut, kita harus mengulang kembali ya, karena tadi HP-nya numplak. Jadi saya ulang kembali, kita sambung lagi, kita taruh lem lagi, karena tadi mungkin sudah kering sedikit, saya letak sambung lagi ya. Oke, kita masukkan, tekan dulu, kemudian kita masukkan yang satu lagi, kita tekan dulu. Oke, kita tekan ini harus kita tahan dulu ya beberapa saat ya, karena biasanya ini dia akan modot atau keluar balik ya. Kalau orang Jawa cakap ngotot ya. Jadi kita harus menekannya dulu sampai dia betul-betul tidak bergerak untuk kembali menolak kembali keluar ya. Ini harus kita lakukan ya, jangan kita
lepas masuk, lepas itu kita tinggalkan atau kita lepas, nanti dia akan keluar balik ya. Ini bagi pemula yang baru mau kerja pipe ya, harus kita ingat ya. Oke, ini proses penyambungan yang keempat kali. Oke, ini hasilnya. Ini soket, ini T, ini fast soket yang kita tukar, dan ini T, dan ini soket. Inilah hasilnya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.